Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement yang mau kami sampaikan adalah untuk seluruh keluarga besar Nusantara, mari kita bergandengan tangan, kita bersatu padu di dalam konteks kebinekaan yang benar-benar tunggal ika, di mana tidak ada rasisme, tidak ada satu ras merasa lebih tinggi dari yang lain, tidak juga Jawa lebih tinggi dari Sunda, Sunda lebih tinggi dari Madura, atau Aceh lebih tinggi dari Minang, dan seterusnya. Semuanya setara, semua warga bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berjuang, untuk berguna bagi seluruh negeri, dengan prestasi, dengan ilmu, dengan adab, akhlakul karimah, dan mari kita bergandengan tangan untuk menghapus segala macam rasisme, penindasan, manipulasi atas nama apapun, termasuk atas nama agama, dan terutama yang sekarang menjadi suatu masalah yang berat bagi bangsa ini dan kebetulan menjelang pilpres. Maka kalau saya katakan pesta demokrasi akan berjalan tiap 5 tahun, tetapi meluruskan nasab Nabi dan rasisme, kapitalisme, agama di Nusantara ini harus diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Apabila parasit kanker ini tidak segera diamputasi dan disembuhkan, maka bangsa ini akan tambah sakit untuk ribuan tahun yang akan datang. Terima kasih. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering saya menyampaikan bahwa bangsa Nusantara Indonesia ini keluar dari mulut harimau Belanda, diterima oleh mulut singa Jepang, lalu diterima oleh mulut buaya kaum Ba'alawi. Untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari cengkeraman gigi tajamnya buaya mulut Ba'alawi ini perlu waktu yang tidak singkat, karena sudah kadung mengakar ratusan tahun, mendarah daging, menguasai akal dan pikiran anak bangsa ini, khususnya umat Islam. Bukan bernada atau ujaran kebencian, tidak, kami tidak benci siapapun. Orang Hindu, orang Kristen, orang Konghucu, Protestan, Yahudi itu masuk surga. Bahkan saya pernah berkata seperti itu, asalkan dia tidak memusuhi umat Islam dan tidak melecehkan ajaran Islam dan menghina simbol-simbol kebesaran Islam, sampai seperti itu. Apalagi habaib Ba'alawi, kami masih sayang panjenengan semua, wahai kaum Ba'alawi, para habaib yang ada di Indonesia. Wong non muslim saja kami sayangi. Bahkan kami juga tidak pernah mengharamkan Putri Majapahit haram dangdutan, enggak. Manusia itu memiliki kesempatan untuk berbahagia dengan caranya masing-masing, ya kan? Yang penting tidak mengganggu orang lain, mendolimi orang lain, sampai seperti itu saya. Jadi jika kami ini dikatakan sebagai kelompok pembenci, iri, dengki, semi Wahabi, ya Jemaatuddin Islam ini sering semi Wahabi, Syi'i dan sebagainya, tidak. Kita ini NU Tulen, Ahlus Sunnah wal Jamaah versi Nusantara. Nggak ada yang namanya itu Salaf Wahabi, itu Syi'i, enggak, ya. Tujuan yang keliru itu, ya. Jadi ini saya kembalikan kepada objek yang kami selalu nasihati, yaitu kaum Ba'alawi, habaib yang ada di Indonesia yang terhimpun dalam Yayasan Robitoh Alawiyah MDRA, Maktab Ad-Daimi Robitoh Alawiyah. Sadarlah kalian, sadarlah kalian, jangan sampai kalian summum bukmun umyum fahum la yaqilun atau summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Dengarkan, lihatlah, cermati apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban semua ulama, semua ahli ilmu adalah bersaksi atas kebenaran dan menyebarluaskan kebenaran, yang itu berarti melawan pembohongan, melawan pembodohan, melawan penipuan. Itulah ulama yang warasatul anbiya. Jadi saya serukan kepada semua yang merasa dirinya ilmuwan, mari bersama-sama kita menyadarkan publik, kita menyelamatkan publik dari tipu daya Habib-Habib Ba'alawi yang mengklaim dirinya sebagai dzurriyyat Nabi. Karena itu berbahaya untuk umat, berbahaya untuk bangsa dan negara, berbahaya untuk kesetaraan, berbahaya untuk Bhinneka Tunggal Ika, berbahaya untuk NKRI, berbahaya untuk Pancasila. Jadi jangan kalian hanya main aman saja. Saya nggak ikut-ikutan, nanti saya
tidak dituduh begini dan begitu, tidak dibully, tidak dipersekusi. Kalau begitu berhentilah kalian mengaku sebagai ulama, berhentilah kalian mengaku sebagai ilmuwan, berhentilah kalian mengaku sebagai tokoh. Ini saya keras karena ini menyangkut kepentingan semua umat manusia, khusus umat Islam di Indonesia. Ketika kita mengadakan sebuah kajian dan memiliki sebuah kesimpulan, sebenarnya tugas seorang pengkaji peneliti berhenti sampai di situ. Tetapi kenapa saya terutama dan teman-teman ini mau bersusah payah untuk menyebarluaskannya? Kenapa? Karena kita merasa tidak cukup kita mengadakan kajian, mengadakan penelitian, kemudian berhenti sampai di situ karena kebutuhannya mendesak. Ini yang saya lakukan adalah sesuatu yang berkaitan dengan cinta. Karena saya mencintai bangsa ini, saya mencintai negara ini, saya mencintai para habaib, agar mereka tidak terus di dalam apa yang sekarang mereka sedang berada. Maka saya ini perlu untuk menyadarkan berdasarkan kesimpulan dari kajian yang saya lakukan. Kalaulah dari kesimpulan kajian itu mereka hari ini marah, kesel, jengkel, ya, saya yakin semua itu tidak akan terjadi di akhirat. Hari ini mereka marah, dan saya yakin di akhirat merekalah orang yang akan berterima kasih kepada saya. Demikian. Ada beberapa pihak yang menyatakan bahwasanya perjuangan kami ini ibaratnya adalah sebuah fitnah atau juga merupakan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Di sini kami sampaikan bahwasanya membuka aib daripada kalangan Habib Ba'alawi Muhammad Yaman ini adalah merupakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bila mana ada yang menganggap sebagai sebuah fitnah, kami siap mempertanggungjawabkannya baik secara kajian ilmiah maupun secara jalur hukum. Bila mana dianggap fitnah, silakan gugat pihak-pihak kami atas dakwaan berita bohong. Kita akan buktikan di pengadilan dengan saksi pakar baik genetik maupun kajian ilmiah bahwasanya ini bukanlah sebuah fitnah. Nah, bila mana bukan fitnah, mungkin juga ada yang menganggapnya sebagai gibah. Namun ketahuilah berdasarkan Imam Nawawi, ada hal-hal membuka aib yang bukanlah bagian daripada gibah. Misalkan melaporkan kezaliman suatu orang atau suatu kaum kepada pihak yang berwenang atau berwajib, atau juga menyampaikan sesuatu kepada ulama untuk meminta fatwa, dan juga untuk demi kewaspadaan bagi umat atau kewaspadaan bagi umat Islam, bangsa juga. Dan juga selain itu juga adalah sebagai efek jera bila mana ada suatu kesalahan, kezaliman yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi kalau secara terang-terangan itu dilakukan, ada yang merendahkan para kiai kita, merendahkan para wali songo, sultanul aulia, dan itu terang-terangan dilakukan, bahkan menyampaikan bahwasanya negeri kita Indonesia itu adalah miliknya pihak Tahrim Yaman, padahal adalah milik Allah yang dititipkan kepada bangsa Indonesia. Intinya kezaliman yang dinyatakan secara terang-terangan itu apabila kita kaji, kita bedah, itu bukanlah sebuah gibah yang melanggar rel. Dan juga artinya perjuangan kita ini insya Allah akan terus berlanjut sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga saya terinspirasi juga tentang masalah yang disampaikan Profesor Menachem Ali tentang adanya data internal dan eksternal. Jadi perjuangan kami tidak sekedar membuat atau membuka aib bahwasanya Ba'alawi itu bukanlah keturunan Rasulullah, tapi merupakan keturunan Yahudi Khazar Kaukasus yang suka bikin kasus. Kami juga sifatnya meluruskan sejarah dan silsilah leluhur bangsa kita. Jadi terutama Wali Songo yang sangat berjasa dalam penyebaran dakwah Islam di bumi Nusantara, sehingga umat Islam terbanyak di dunia adanya di Indonesia. Dulu sempat dibelokkan oleh kalangan Ba'alawi seakan-akan berketurunannya dari Muhammad Yaman. Tapi alhamdulillah berdasarkan data internal berbagai manuskrip dari zaman ke zaman dan data eksternal sebagaimana di pernyataan Profesor Menachem Ali, suatu hal mendekati kebenaran apabila terbackup, terdukung antara data internal dan data eksternal, ya Prof ya. Alhamdulillah untuk warga Wali Songo, data eksternalnya adalah isbat nakib negeri muasalnya, leluhur. Jadi data eksternal warga Wali Songo ada jalur yang dari Maroko Maghrib yang sudah terisbat oleh nakib dari Maroko, Irak, Damaskus, dan untuk jalur keluarga Bani keturunan Musa Al-Kazim dari Jimil Kubro sudah terisbat dengan data eksternal dari nakib
Bani Musa Al-Kazim Irak, India, dan juga Mesir. Jadi ini adalah suatu penelusuran yang kami juga harapkan saudara-saudara kami dari keluarga Wali Songo jangan lagi terdoktrin oleh versinya Ba'alawi yang akhirnya malah terjadi adu domba di kalangan keluarga Wali Songo. Kita harus sama-sama sadar leluhur kita berbeda jalur dengan Ba'alawi. Mari kita sama-sama berjuang demi kemaslahatan bangsa dan negara kita, tidak hanya untuk sekadar keluarga Wali Songo, tapi menghadapi Bani Ba'alawi yang bersifat rasis dan juga bertindak radikal, dan juga mereka sombong dan merendahkan para kiai, dan juga ini terkaitnya juga mereka hendak mendominasi bangsa Nusantara dengan cara yang halus. Nah, terkadang cara halus ini ibarat pepatah itu seperti memasak kodok, dia merebus kodok itu dengan suhu yang tidak langsung panas tapi bertahap, sehingga kodok itu apabila direbus dengan suhu yang bertahap, dia tidak akan merasa sadar sedang dibunuh, perlahan-lahan nantinya akan langsung mati. Nah, kita tidak ingin bangsa kita ini terjajah dengan termabukkan, mabuk cinta buta oleh kalangan Ba'alawi yang seakan-akan memberikan janji surga dengan doktrin-doktrin yang halu, padahal itu adalah merendahkan dan juga mengkerdilkan bangsa kita yang semestinya bangsa kita merdeka di negeri sendiri. Kita juga punya leluhur yang juga membanggakan, tapi kita tidak sekedar bangga dengan leluhur, tapi sifatnya mengetahui leluhur kita untuk melanjutkan kebaikan dan perjuangan leluhur di masa kekinian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.